Bang Rocky ini lebih hebat daripada Snokogronye. Jadi kalau Snokogronye itu belajar di Mekah dulu, ya, belajar pakai jubah dan segala macam, baru kemudian dianggap sebagai hujjah terhadap tuduhan begituan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku Kendil TV dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Demo 10 Agustus 2023 menyisakan banyak sekali cerita. Di antaranya adalah katanya demo buruh. Ternyata ada banyak sekali sisipan-sisipan yang luar biasa, teman-teman. Makzulkan Jokowi, turunkan Jokowi. Jadi sepertinya demo kemarin itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Dan juga banyak sekali orang-orang yang menumpangi demo buruh kemarin. Ada juga Rocky Gerung, teman-teman. Rocky Gerung ini lucu, teman-teman. Jokowi yang jelas Islam, jelas haji, ya jelas-jelas Muslim, tetapi dimusuhi sama pendukung Rocky Gerung, terutama para kadrun-kadrun ini terutama. Tetapi kadrun ini malah membela Rocky Gerung, kan aneh. Ya, sedangkan Rocky Gerung agamanya sih nggak jelas. Agamanya apa? Al-Quran aja dikatakan fiksi. Itu diundang seminar di mana-mana di kalangan orang Islam. Ini sungguh lucu. Indonesia ini kebalik-balik. Jokowi yang jelas-jelas Islam malah diolok-olok oleh para kadrun-kadrun itu. Tetapi di sisi lain, kadrun yang katanya itu sok paling beragama, sok paling suci, malah mengeluhkan Rocky Gerung yang notabene agamanya aja nggak jelas. Katanya pembela demokrasi. Hari ini mari kita lihat, teman-teman. Kita lihat demo-demo yang kemarin itu, teman. Kita lihat sama-sama. Mak kacau. Kucing. Tadi malam saya kan dalam PT saya sudah katakan bahwa ada yang berpesta pora. Mereka menonton, tertawa gembira, berpesta pora. Saya hanya kasihan aja, miris sama buruh-buruh yang terprovokasi panas-panas di bawah terik matahari, sedangkan mereka duduk di dalam AC, makan enak, tertawa, hahaha, gembira menerima uang, bergepok-gepok uangnya untuk beli mobil baru ataupun rumah baru, Pak Iqbal. Ya. Ya kemarin itu memang agak kontras, teman-teman ya. Dikala buruh sedang demo panas-panas, ya kan, nasi bungkus, minum air putih dibagi-bagi. Lah ketahuan seseorang yang katanya itu presiden buruh. Kalian tahulah, rame di media sosial. Makan enak, makan, nah itu sapi dipanggang, ya kan, luar biasa. Sedangkan orang anggotanya di luar panas-panasan, kan kasihan. Malah makan enak-enak. Aduh, mulai sekarang jadilah orang yang lebih bijaksana, fokus, jadi tidak mudah terprovokasi. Ya, sudahlah. Undang-undang Cipta Kerja itu tidak merugikan siapapun, ya. Justru akan lebih banyak membantu masalah yang ada. Gitu. Tetap berjuang, tetap semangat, jangan mudah terprovokasi. Yuk bongkar-bongkar tentang
para buru-buru yang demo itu, burunya itu mungkin 10%, ya kan? Yang 90% orang-orang bayaran. Mereka berdemo atas nama buruh. Tapi yang jelas itu orang-orang para kadrun. Kadrun yang menunggangin para buruh. Ada supir-supir ojek, supir-supir ya begitu-begitu dah. Mereka itu mendapatkan uang. Bahasa uang bensin, buat uang makan nasi bungkus. Bosnya makan di restoran. Karena apa? Mereka itu ada bohirnya. Paham kan? Bohirnya kadrun pasti cendana. Salam waras. Anda malam ini kita namakan aset nasional. Kenapa aset? Karena tanpa Rocky Gerung, peringkat demokrasi Indonesia akan turun dan malu kita di dunia. Jadi Bang Rocky ini lebih hebat daripada Snoko Gronye. Jadi kalau Snoko Gronye itu belajar di Mekah dulu, ya, belajar pakai jubah dan segala macam, baru kemudian dianggap sebagai hujatalis terhadap tuduhan begituan. Gitu. Nah kalau Bang Rocky ini di WA tuh statementnya dia yang dipakai oleh kelompok-kelompok yang seperti ini, yang dianggap Bang Rocky pakai baju saya ateis saja dianggap sebagai hujatul Islam kok gitu. Jadi jauh lebih hebat. Inilah Senok Gorgonye era Jokowi ini ya Rocky Gerung. Orang yang kalau bahasa Jawa itu membo-membo. Orang yang pura-pura Islam ini, akhirnya didukung oleh para kadrun-kadrun itu, diundang di mana-mana, seolah-olah Rocky Gerung ada pahlawan. Padahal agamanya gak jelas loh bro, gak jelas agamanya apa. Jokowi yang sudah jelas-jelas keislamannya segala macam malah dihujat oleh mereka, malah dihujat macam-macam. Tetapi ini berbalik, Rocky Gerung yang nggak jelas malah dipuja-puja, pembela mereka, ya kan, pahlawan mereka. Aduh kacau banget memang ini, kacau kebalik-balik ya. Karena lebih hebat daripada Snoko Gronye, mungkin juga bahayanya lebih besar daripada mati kutu sama dia. Orang ini nggak peduli mau sama agendanya mau nggak, saya anggap Anda penista agama. Kelompok ini kan kelompok Islam politik. Solusi penguasa, saya tukang kritik. Nah, kita tidak sependapat. Kalau akademik. Halo warga negara yang baik, halo teman-teman mahasiswa yang baik. Ini adalah pernyataan yang sengaja saya kemudian soroti, ya saya stage, karena di sini Prof Mahfud MD menunjukkan bagaimana kemudian kelirunya pernyataan Rocky Gerung yang kemudian selalu mengatakan dengan bangga, tugas saya itu mengkritik, ya solusinya silahkan pemerintah cari, saya kan membayar pajak gitu ya. Dan ini yang kontras dengan kemudian posisi Rocky Gerung sebagai seseorang yang dicitrakan intelek, dicitrakan kemudian cerdas, dan dicitrakan sebagai akademisi yang katanya disebut juga profesor oleh mahasiswanya saat mengajar di UI, ya ketika masih boleh mengajar tuh S1 sebagai dosen. Ya kalau kemudian pertanyaannya apakah dia bisa mengajar atau tidak usah heran gitu ya. Saya sebagai D3 saja pernah mengajar di universitas negeri gitu ya. Ya bedanya saat itu ya saya mengambil honornya begitu, karena honornya itu sangat cukup untuk membantu kehidupan sebagai mahasiswa yang tidak punya sokongan dari keluarga. Nah, apa yang menjadi kritik dari Prof Mahfud MD ini mesti disimak oleh teman-teman mahasiswa, terutama gerakan mahasiswa yang dari dulu ketika saya masih menjadi aktivis mahasiswa selalu punya kecenderungan ingin terlihat gagah, keren, ingin terlihat intelektual, ingin terlihat cerdas, ingin menjadi intelektual organik seperti kata Gramsci begitu ya. Lalu serba ingin kemudian menyalahkan ke presiden. Dan kadang-kadang kita lupa untuk kemudian menyajikan usul tandingan terhadap sebuah kebijakan. Jadi, saya tidak heran kenapa kemudian hari ini Rocky Gerung itu diidolakan oleh banyak teman-teman aktivis mahasiswa. Karena, ya, memang sejak saya dulu juga aktivis mahasiswa, bahkan mungkin sebelumnya, teman-teman muda itu begitu terpesona dengan orang yang mampu berbicara dengan baik, mengkritik pemerintah. Pokoknya semakin orang bisa mengkritik pemerintah dengan baik, itu kelihatannya makin keren gitu ya. Apalagi, wah menurut ini, menurut itu, kelihatannya keren. Dan itu biasanya menjadi idola di tengah mahasiswa. Tapi secara pribadi, saya kira saya lebih cenderung sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Prof Mahfud MD. Dan bukan hanya apa yang dinyatakan Prof Mahfud MD belakangan, apa yang saya pahami ketika saya terjun di dalam gerakan mahasiswa, ya, dan yang juga membuat saya saat itu kritis terhadap gerakan mahasiswa ketika di Jogja, adalah bahwa bacaan-bacaan kita yang menunjukkan bahwa kita ini disebut sebagai bagian dari masyarakat intelektual, ya. Jadi kita bukan hanya kita yang intelektual, ya, tapi kita mahasiswa itu adalah bagian dari masyarakat intelektual. Nah, seorang intelektual itu ya berpikir kritis dan harus cerdas. Tetapi cerdasnya bukan satu arah. Ya, kita juga harus cerdas kemudian menyampaikan usulan-usulan di dalam kritik kita.
Kalau hanya sekedar, ya ini dulu, ini ada yang saya lupa siapa yang memberitahu. Itulah yang membedakan gerakan mahasiswa dengan gerakan-gerakan lainnya yang tidak didasari oleh identitas akademis. Seperti mahasiswa itu kan ada identitas kemahasiswaan, artinya identitas orang-orang yang terdidik. Itu yang membedakan kita dengan gerakan lain, yang mereka yang demo hanya menuntut kemudian berdasarkan apa yang mereka pahami dan tidak tahu harus bagaimana memperjuangkannya karena tidak punya kapasitas lebih secara intelektual untuk melakukan perjuangan-perjuangan. Dan oleh karenanya menurut saya teman-teman gerakan mahasiswa itu juga harus berbenah begitu. Tidak hanya melihat ya sosok-sosok seperti Rocky Gerung atau yang lain yang hanya pintar berbicara dan mengkritik pemerintah lalu menjadikan mereka idola. Jadikanlah idola Anda itu seorang kritikus yang juga punya kemampuan untuk ya mengajukan kemudian usulan-usulan konstruktif. Meskipun usulan itu sangat kontradiktif dengan apa yang dilakukan pemerintah. Misalnya, ketika kemudian kita menolak kehadiran sebuah investasi di satu tempat, misalnya ya, wah ini akan merusak lingkungan dan lain sebagainya, maka tugas seorang mahasiswa itu ya melakukan kajian apakah kemudian itu sudah benar-benar merusak atau tidak. Kalau dia merusak, maka kita akan menolak dengan kemudian dalil-dalil yang bisa diambil oleh pemerintah. Misalnya, untuk apa kehadiran sebuah investasi? Pemerintah biasanya dalilnya adalah kesejahteraan sosial untuk masyarakat dan lain sebagainya. Maka idealnya adalah mahasiswa itu menyampaikan usulan, ya kalau pemerintah mau menghadirkan investasi untuk menjawab persoalan kesejahteraan sosial, maka kesejahteraan sosial bisa kemudian dilakukan dengan cara yang berbeda. Tidak harus dengan investasi, tapi dengan cara ini. Misalnya seperti itu. Jadi kita tidak berpijak pada kekuatan massa, tapi juga kekuatan intelektual. Syukur-syukur bisa berkolaborasi antara kekuatan massa dan kekuatan intelektual ini. Jadi apa yang ingin saya katakan kepada teman-teman mahasiswa adalah bahwa ya gerakan mahasiswa hari ini harus melakukan reformasi ke dalam. Ya, jadi bukan hanya sekedar bangga bahwa gerakan mahasiswa itu pernah melakukan reformasi, tetapi gerakan mahasiswa harus melakukan reformasi ke dalam. Pertama-tama, ya, menjadi mahasiswa itu harus kemudian mencitrakan atau menunjukkan, bukan mencitrakan, tapi menunjukkan bagaimana kapasitas intelektual yang benar. Bagaimana kita fair terhadap sebuah kemudian kebijakan, tidak hanya mengkritik. Ya, kita tidak diciptakan untuk menjadi kritikus. Kita kritis tetapi bukan menjadi kritikus semata. Kita harus menjadi agen perubahan katanya. Maka perubahan apa yang diusulkan itu harus clear. Ya, tidak banyak gerakan mahasiswa yang kemudian bisa memahami konteks ini. Artinya ketika mereka mengkritisi sesuatu, mereka melakukan sebuah usulan alternatif, usulan tanding yang menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah ini keliru loh, harusnya yang begini nih. Jadi bukan sekedar kamu keliru, pemerintah zolim, ini harus turun presidennya. Bukan hanya itu, yang kita ini intelektual kok gitu loh. Solusinya juga ada. Reformasi dan terutama refleksi terhadap apa sebenarnya peran dari gerakan mahasiswa dan fungsi-fungsi intelektual yang harusnya mereka kerjakan. Yang berikutnya adalah melakukan kemudian ya pembenahan total terhadap gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa ini kan punya organnya masing-masing. Ada organisasinya biasanya. Nah, coba cek ke dalam. Organisasinya sehat nggak dalam melakukan kaderisasi misalnya. Kaderisasi artinya mulai dari proses rekrutmen, pendidikan, dan penanaman ideologi terhadap mereka. Apakah kemudian sudah berjalan dengan baik? Berikutnya, tata kelola organisasinya itu sudah baik apa belum? Sudah bisa bikin LPJ yang baik dan benar belum? Sudah bisa mempertanggungjawabkan LPJ-nya dengan secara berintegritas enggak? Tidak ada rekayasa, tidak ada markup dan lain sebagainya. Ini PR besar sejak dari mahasiswa. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau tidak, gerakan mahasiswa ini hanya melakukan kemudian reka ulang terhadap gerakan mahasiswa yang dulu-dulu. Jadi jangan heran kalau misalnya kita lihat, wah ada pejabat-pejabat atau misalnya tokoh-tokoh besar di Republik ini, mereka dulu aktivis mahasiswa nih. Mereka dulu adalah mantan aktivis mahasiswa, tapi sekarang dibenci oleh gerakan mahasiswa karena dianggap ketika menjadi pejabat mereka tidak melakukan sesuatu yang optimal untuk kepentingan rakyat, justru kepentingan kelompoknya saja. Atau seperti yang kita lihat belakangan ini, banyak yang dulu kemudian ya mengaku sebagai aktivis dan kemudian membenci misalnya korupsi dan lain sebagainya, tetapi juga menjadi bagian dari orang-orang yang mereka kritik. Ya kalau hanya seperti itu, mohon maaf ya, gerakan mahasiswa itu ya hanya numpang lalu karena kalian dianggap itu hanya akan memperjuangkan sesuatu tanpa keberlanjutan. Dan sementara tugas dari gerakan mahasiswa sebagai intelektual itu mestinya bukan hanya sekedar cawe-cawe di saat mereka masih mahasiswa saja, tetapi menjadi pribadi, menjadi intelektual yang secara berkelanjutan konsisten membawa ide-ide, gagasan, dan kemudian pengawalan terhadap hal-hal yang positif bagi masyarakat secara berintegritas. Salam integritas, salam dan hebat mahasiswa. Kritik yang juga harus ada solusi juga. Yang bisa menjadi intelektual yang kritik ada solusi juga. Jangan hanya kritik. Gua harus ngakuin bahwa Rocky Gerung itu sukses membentuk manusia Indonesia menjadi tidak beradab, sukses menghipnotis dan
mencetak generasi muda ini untuk tidak beradab dan tidak berakhlak. Karena apa yang udah dipertontonkan Rocky Gerung ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia, dari yang anak-anak sampai yang orang dewasa, ya. Rocky Gerung sukses membentuk anak-anak cucu kita untuk tidak beradab. Perkataan bacot sekate-kate, ya, itu bukan lagi jadi dosa, karena itu adalah ungkapan menyampaikan pendapat, dan itu adalah demokrasi menurut Rocky Gerung dan gerombolannya. Kita lihat nanti hasilnya, Indonesia rusak. Sekarang kita udah lihat banyak sekali viti-viti dengan ucapan-ucapan yang kotor. Itu bukan tidak ada sebab. Itu sebab orang-orang besar melindungi perkataan yang kotor, yang namanya hinaan, cacian, dan makian dipelintir jadi demokrasi, dipelintir menjadi mengeluarkan pendapat, kebebasan menyampaikan pendapat dengan kata tolol, bajingan, rusak. Karena kita belajar dari mulut anjing. Senajis-najisnya mulut anjing, yang keluar dari mulutnya anjing itu masih bisa dicuci dengan air. Tapi kalau keluar dari mulut manusia itu gak bisa dicuci, kecuali azab nanti yang akan mengazab. Oke. Terima kasih Bapak Rocky Gerung, Anda telah mencetak generasi muda untuk tidak beradab. Maaf suaranya suara sound system teman-teman. Sangat berisik sekali karena besok adalah persiapan untuk karnaval menyambut 17 Agustus 2023. Ya, lebih berbahaya lagi ketika seorang Rocky Gerung dijadikan sebagai role model oleh para mahasiswa, seolah-olah orang-orang yang pandai berkata-kata itu keren. Dan Rocky Gerung menjadi seorang role model itu sangat berbahaya, karena bisa menghalalkan semua ucapan dan kata-kata, dan bisa berkelit dari itu semua. Ini berbahaya. Dan bisa kita bayangkan teman-teman, bisa kita lihat orang-orang yang pandai bicara, orang-orang yang pandai mengeluarkan kata-kata, kebanyakan ya, tidak semua ya, mereka tidak akan pandai untuk melaksanakannya. Mereka hanya pandai berkata-kata, tetapi dalam pelaksanaannya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan semua teman-teman, bukan semuanya, tapi kebanyakan. Terima kasih, kita bisa melihat, mengambil hikmah dari konten kali ini teman-teman. Mohon maaf atas segala salah kata. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.